Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dengan judul Sangat Panas. Dan hari Minggu tanggal 24 Juli, Abraham dalam cawan lebur. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Pada saat kita membaca buku Kejadian pasal 22, maka di sana kita melihat cerita Abraham diuji imannya. Allah tiba-tiba dia memanggil Abraham agar supaya dia boleh mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang kasih, dikatakan anak yang tunggal. Ya walaupun dia sudah memiliki anak, tetapi bukan dari istri yang sah. Dan kita pelajari bahwa pada saat Tuhan menyuruh Abraham, mengapa Abraham dia mau untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal? Terkadang kita berpikir bahwa ini perintah yang mustahil untuk dilakukan. Anak perjanjian disuruh untuk dipersembahkan atau dikorbankan kepada Tuhan. Abraham juga mungkin berpikir, bagaimana dengan keturunannya kalau dia dikorbankan? Tetapi kita percaya bahwa pada saat ini iman Abraham dia diuji. Dan Abraham dia tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan mengapa dia mau menyerahkan anaknya? Karena dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Selanjutnya hamba Tuhan Ellen G. White di buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 166 dan 167, di sana dikatakan Allah telah menyimpan ujian yang terakhir dan yang paling berat bagi Abraham sampai kepada saat bila mana beban kehidupan terasa berat di atas pundaknya dan Abraham rindu untuk beristirahat. Karena Abraham dia sudah tua, tetapi dia tetap mempercayai Tuhan. Selanjutnya, kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari di dalam buku Kejadian pasal 22, kita bisa melihat di sana bagaimana iman Abraham itu dia diuji. Dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana Abraham bisa mengetahui kasih Bapa, kasih Allah kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang akan mati menjadi juru selamat dunia, juru selamat saudara dan saya. Tapi Abraham dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengorbankan. Tetapi kita ketahui bahwa tidak ada yang dikorbankan. Pada saat Abraham dia sudah selesai membuat mezbah, kemudian dia mau mengorbankan anaknya Ishak, maka malaikat Tuhan menahan dan dia menunjuk bahwa ada seekor binatang sebagai pengganti. Dan itu adalah melambangkan juru selamat. Saudaraku yang kasih, kita mengetahui bahwa pada saat Yesus dia mengambil kesaksian ini di dalam buku Yohanes 8 ayat yang ke-56 dikatakan bahwa Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi Abraham mengalami pengalaman yang berat yang dialami oleh Bapa di sorga. Tetapi ini benar terjadi kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudara, kunci untuk bertahan hidup dan belajar Abraham melalui proses adalah
dia mengenal suara Allah. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah saudara dan saya mengenal suara Tuhan? Orang mungkin bertanya, bagaimana caranya kita mengenal suara Tuhan? Kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, itu kita berdoa. Dan pada saat kita mau mendengarkan suara Tuhan, berarti dari hari ke hari kita harus membaca firman Tuhan. Alkitab adalah suara Tuhan bagi saudara dan saya. Dan pada saat kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka ujian apapun yang ada di hadapan kita, penderitaan yang akan kita alami, kalau kita mempelajari firman Tuhan, bahwa itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, maka kita akan tetap memiliki iman sama seperti Abraham, bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Makanya Abraham dia menamakan bahwa di gunung itu Allah atau Tuhan menyediakan. Apapun pengalaman hidup kita, masalah-masalah hidup yang kita alami, marilah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita bisa sanggup untuk menanggung pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kita hadapi. Dan demikian kita boleh menang seperti Abraham. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.